Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Baru yaitu 12 Juli 2020. Dan juga perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti tadi disampaikan Pak Korwas, sudah apa saja tugas dan fungsi Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, dan juga sebagai tim kerja pengawas di kecamatan. Jangan kita di sini juga tidak libur, anak-anak tidak libur, tapi di sini kita dituntut untuk belajar dari rumah. Kami juga Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten mulai hari ini sudah kita terapkan new normal. Kami sudah masuk seperti biasa. Dan juga kami telah melaksanakan apel gabungan. Apel gabungan dengan mempedomani protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, dan juga kami begitu juga kita di sekolah. Ini Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah harus memantau. Di mana saat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu seperti kita ketahui, kelulusan sekolah SD ataupun sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Begitu juga dengan kelulusan sekolah menengah pertama atau sederajat. Ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 itu SMP. Dan juga digunakan sebagai itu untuk SMA. Akan tetapi dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan dan juga sekolah yang melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai sekolah. Ini ujian sekolah menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut. Di mana kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut tadi, yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan surat edaran. B. Ujian akhir semester dalam bentuk portofolio diperoleh sebelumnya. Penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. C. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Dan yang kelima, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah.
termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah untuk membiayai pembelajaran jarak jauh. Itu sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi atau untuk ini saya harapkan mempergunakan kos sesuai dengan protokol kesehatan pengadaan di sekolah. Saran nomor 14 tahun 2020 yaitu pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Di sini juga pertanggal 18 Mei Kemendikbud dan juga edaran dari Gubernur Sumatera Utara di mana tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip metode dan media pelaksanaan pembelajaran dari rumah perlu diperhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah yang saya hormati, pelaksanaan belajar dari rumah ini selama masa darurat COVID dapat melakukan langkah-langkah yaitu pelaksanaan PDR belajar dari rumah sebagai berikut. Saya harapkan di sini koordinator ataupun Korwil setempat dapat membentuk pos pendidikan. Di sini nanti berkoordinasi dengan pos pendidikan di kabupaten, di mana di sini pos pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan pos pendidikan terdiri dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan pos penpas COVID-19 3R. Juga panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Ini belum tahu kita tanggal berapa sekolah kita beroperasi. Beroperasi pun sekolah itu nantinya dengan prinsip sebagai berikut. Kegiatan belajar mengajar atau KBM saat satuan pendidikan kembali beroperasi wajib memastikan terpenuhinya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu dengan memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Inilah tugas Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik, yaitu kepala sekolah maupun guru di tempat tugas masing-masing. Melindungi seluruh warga satuan pendidikan. Melindungi. Bagaimana cara melindunginya? Ya, dengan mempedomani protokol kesehatan. Dengan mengadakan masker tadi, dengan membuat alat cuci tangan, dengan mengadakan bila perlu buat di situ alat pengukur suhu badan. Jadi di sini juga itu merupakan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam peserta rapat ini, di mana saat ini sesuai dengan kalender pendidikan, ini telah sebagaimana yang kita laksanakan yaitu 5 kabupaten kota serta Baksel selalu mengadakan rapat mengenai kalender pendidikan. Dan untuk tahun ini kalender pendidikan kita berarti tanggal 2 sampai 13 Juni seharusnya ini kita belajar. Berarti ini kita belajar, bukan tidak belajar kita dengan pandemi ini. Disinilah dituntut Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana teknik pembelajaran dari rumah. Ini adalah tugas daripada kepala sekolah menentukan guru-guru dengan siswa kita.
Akan tetapi sekolah tetap dibuat dengan jadwal piket. Tanggal 15 sampai 12 Juni yaitu merupakan ujian semester. Bagaimana dengan ujian semester ini? Ini juga kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Bagaimana dibuat ujian semester ini? Seperti ini sebagai pedoman ataupun sebagai tambahan buat kita. Saya lihat SD Adnani contohnya ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Di sini untuk ujian anak-anak, sekolah membuat soal ujian di sekolah. Orang tua mengambil soal ke sekolah, barulah dijawab anak di rumah. Baru kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Teknik pembelajaran ini bagaimana supaya guru-guru bertugas dan juga siswa-siswa dikerjakan di luar rumah net. Kami juga menyadari bahwa anak-anak kita telah bosan di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan kalender pendidikan, tanggal 27 Juni kita terima rapor. Berarti tanggal 28 Juni sampai 12 Juli itu akan libur semester genap. Kami di kabupaten, sehingga kita membuat surat edaran kita kembali belajar 12 Juli 2020. Masih terus berkoordinasi dengan beberapa kabupaten kota terutama Tabaksel dan juga dengan Bapak Sekda. Bagaimana nanti untuk selanjutnya tanggal 12 Juli itu bagaimana selanjutnya, sama-sama kita menunggu apa yang harus kita laksanakan di 12 Juli. Berarti tanggal 13 Juli kita sudah kembali belajar. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan Bapak Sekretaris Daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini juga perlu saya sampaikan di mana sampai dengan tanggal 3 Juni Mandailing Natal masih zona hijau. Akan tetapi sesudah 4 Juni karena ada yaitu masyarakat Mandailing Natal di satu kecamatan telah terindikasi positif karena ini tanpa gejala ataupun dengan istilah OTG yaitu orang tanpa gejala. Jadi COVID ini Bapak dan Ibu tidak harus batuk, pilek, demam, akan tetapi ada juga saat ini yaitu OTG yaitu orang tanpa gejala. Itulah yang saat ini kita alami di Mandailing Natal. Tapi alhamdulillah 2 hari terakhir ini telah diadakan tes untuk siapa-siapa orang yang berinteraksi dengan orang tersebut. Alhamdulillah telah dinyatakan negatif. Jadi di sini harapan saya kepada bapak-bapak dan ibu sebagai kepala sekolah yang perlu kami sampaikan, di mana mari kita sama-sama menjaga kesehatan, terutama lingkungan kita, keluarga kita, anak didik kita, dan juga di lingkungan tempat tinggal kita. Dan juga di sini pemerintah sekolah. Di sini protokol kesehatan akan ditetapkan di bidang pendidikan yang nantinya akan kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan juga di media sosial, baik dia elektronik maupun di TV ataupun di koran, Pak Presiden juga sudah memutuskan tunda masuk sekolah. Resikonya terlalu besar. Jadi di sini juga kita mengharapkan nantinya Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk tetap berkoordinasi, baik itu dengan tenaga pendidik, baik itu dengan Korwil, baik dengan tim kerja pengawas di tempat Bapak bertugas. Untuk sementara
Saya cukupkan sekian dulu karena nanti di sini kita akan tanya jawab karena masih ada lagi narasumber kita, baik dia dari Pak Kadis Kominfo dan juga Pak Korwas dan juga Pak Korwil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.